Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan coba mempraktekkan membuat video presentasi. Pastikan kita sudah membuka aplikasi Canva kita, baik melalui aplikasi yang sudah terinstal di laptop atau PC gitu ya, atau melalui browser menggunakan web canva.com. Baik, kita akan membuat file presentasi menggunakan Canva. Kita akan buka dengan menambahkan lembar baru. Kita pilih tanda plus di sini, kemudian kita akan memilih menggunakan size yang seperti apa. Karena saya akan membuat presentasi dengan skala 16:9 dengan ukuran layar gitu ya. Maka saya akan pilih presentation. Kemudian nanti Canva akan mengajak kita ke jendela baru, gitu, layar lembar putih seperti ini. Di dalam Canva, saya coba akan membuat judul presentasinya. Misalnya, saya akan membuat dengan tema mengingat mati begitu ya. Baik, di Canva ini banyak sekali fitur-fitur yang disediakan. Di sini ada template. Template itu adalah sebuah wadah atau mungkin layout yang sudah disediakan dengan berbagai macam pilihan dan tema-tema yang ada. Kemudian elemen ini adalah nanti beberapa hal yang bisa kita tambahkan, misalnya dari stiker, kemudian kita bisa menambahkan line atau garis-garis, shape, bentuk-bentuk geometri, kemudian ada grafik dengan berbagai pilihan gitu ya. Atau mungkin kita bisa mengetikkan kata kunci yang sesuai dengan tema yang kita inginkan. Gambar-gambar animal misalnya bisa kita sesuaikan di sini. Banyak sekali yang bisa kita coba cari ya dari elemen-elemen yang disediakan. Nah, di elemen ini ada yang berbasis free maupun ada yang berbasis pro. Karena kami sudah menggunakan Canva for Education, maka beberapa yang pro biasanya sudah ada tanda edu. Berarti di sini free, tapi karena kita menggunakan basis Canva for Education gitu. Kita juga bisa mengupload gambar atau mengupload video ataupun mengupload audio yang akan kita tambahkan dalam file presentasi kita. Kemudian kita bisa menambahkan teks dengan berbagai macam ukuran. Ini teks untuk heading, teks untuk subheading, ataupun yang little text gitu ya. Dan dengan berbagai macam pilihan seni atau kreasi-kreasi huruf atau tipografi yang disediakan. Dan banyak sekali fitur yang disediakan di Canva. Nanti kita bisa jelajah untuk beberapa kebutuhan yang kita inginkan. Baik, kita akan masuk ke membuat presentasi. Kita akan tentukan dulu kira-kira materi atau tema apa yang akan kita coba pilih gitu ya. Kalaupun misalnya kita mau memilih dari yang sudah ada juga bisa. Misalnya saya akan coba pilih bagian ini. Di sini juga akan banyak pilihan untuk beberapa layout yang kita inginkan. Saya akan pilih untuk bagian depannya adalah seperti ini. Ini bisa diganti dengan judul yang kita butuhkan. Misalnya seperti ini, gitu ya. Kemudian untuk ukuran itu bisa kita juga sesuaikan ukurannya melalui box yang ada di sini dengan menggeser ujung pojok gitu ya, dan untuk membuat dia agar bisa ke kanan bisa kita tarik dari sini gitu. Atau mungkin kita bisa membuat ukuran huruf itu bisa dari bagian sini, mau membesarkan atau mengecilkan. Ini kalau kita kecilkan, ini kalau kita besarkan gitu. Kita juga bisa menggeser bagian teks ini ke bagian atas atau yang mau kita sesuaikan seperti apa bisa. Kalau mungkin ada beberapa
teks yang tidak kita butuhkan, kita juga bisa menghapus ya, dengan kita pilih pada kotakan ini, kemudian pada keyboard kita klik atau tekan delete, begitu. Saya akan coba pindahkan sebelah sini, kemudian saya akan coba tambahkan sebuah elemen frame namanya, yang nanti kita bisa memasukkan foto atau video ke dalam frame kita. Ini misalnya akan saya coba tampilkan seperti ini, atau mungkin mau dipilih gambar handphone seperti ini ya. Kita bisa coba untuk kita miringkan begitu. Kemudian ini bisa di sebelah sini. Kita coba atur lagi untuk ukurannya. Baik. Kita akan coba tambahkan video ya. Dengan cara pilih pada bagian upload, kemudian di bagian video ini kita pilih dan kita pilih upload media. Pastikan kita sudah menyiapkan video yang akan kita upload. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa, saya coba ulangi lagi sebentar. Misalnya kita akan milih video yang sudah saya ambil, kemudian saya akan open di situ. Maka video saya sudah tampil di sini. Nah, untuk bisa memasukkan, pastikan ini area downloadnya nanti udah penuh untuk bisa kita masukkan ke dalam frame kita. Baik, sama halnya dengan pada saat kita mau memasukkan audio, kita bisa pilih upload media, kemudian pilih di mana audio kita berada, klik gitu ya, kemudian kita open. Karena tadi saya sudah memasukkan, maka saya cancel. Kita akan kembali ke sini ke dalam video kita. Kita akan coba masukkan, apakah bisa kalau belum selesai gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video saya akan coba tarik ke sini untuk bisa masuk. Nah, maka nanti video saya sudah bisa masuk ke dalam frame area yang sudah kita buat, sudah masuk ke dalam kamarnya gitu ya intinya. Kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan page baru gitu ya, atau halaman baru dengan menambahkan tanda plus seperti ini. Pastikan kita mau membuat apa di sini gitu, mau membuat materi apa, materinya sudah kita siapkan juga. Baik. Oh ya, akan saya coba tambahkan, misalnya mau saya tambahkan di sini, tambahkan teks gitu ya. Kita tambahkan teks, misalnya di sini saya akan kasih nama saya gitu ya. Jadi untuk memberikan identitas dari video yang kita buat, siapa yang membuat video ini, begitu. Baik, kita akan tambahkan halaman baru untuk menambahkan informasi. Misalnya kita kembali lagi untuk halaman baru, template-nya mau seperti tadi, kita bisa balik ke template yang kita tadi sudah pilih, kemudian kita bisa memilih mau layout yang mana, template yang mana yang mau kita pakai. Misalnya pada bagian yang ini, ya. Di sini misalnya saya akan coba menampilkan, nah misalnya apa saja sih manfaat mengingat mati gitu. Bisa diketikkan atau mungkin dikopikan ya. Kemudian saya akan coba kecilkan dengan klik bagian tengah dan saya akan tarik ke atas. Mengingat mati. Kira-kira mengingat mati itu apa saja? Saya akan coba kopikan saja di bagian sini. Misalnya seperti ini. Saya copy pakai CTRL-C, kemudian di bagian sini saya bisa paste dengan CTRL-V. Maka nanti akan muncul, nah seperti ini, hasil kopian saya dari Word tadi ya.
maka dia akan sekaligus seperti ini. Kita bisa kecilkan karena ini adalah bagian dari subjudul ini. Jadi paling tidak ukurannya tidak lebih kecil, maksudnya ukurannya bisa lebih kecil daripada judulnya gitu. Kemudian ini bisa kita buat bisa kita buat list seperti ini, numbering gitu ya, dengan misalnya posisi align teksnya ada di kiri seperti itu. Ada lagi satu lagi sebenarnya, coba. Maka kalau kita menambahkan satu lagi, kita cukup antarkan mouse kita atau pointernya di kursornya di bagian belakang, kemudian di enter, maka akan memunculkan numbering baru. Di sini saya akan tambahkan, saya copy dari teks yang saya punya, kemudian saya paste di situ. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah muncul di sini. Nah, kita juga bisa mengatur teks ini, mengatur spasi jarak antar baris dengan cara menggeser ke sana atau ke kiri agar biar rapat, atau ke kanan biar lebih renggang begitu. Nah, seperti ini. Nah, begitu. Kalau untuk yang bagian mau membuat antar huruf ini berjarak pun juga bisa seperti itu. Jadi bisa dibuat kesan sinematik gitu ya kalau mau membuat video-video dengan teks-teks sinematik. Kalau enggak, maka kita buat posisinya 0. Oke, kita buat layoutnya lebih rapi, mungkin bisa diatur tata letaknya, bisa di bagian tengah gitu ya, kita sesuaikan saja dengan wadah atau template yang ada. Baik, selanjutnya kita akan coba menambahkan lagi halaman baru. Kita akan pilih template yang ini misalnya ya. Di sini saya akan coba memberikan keterangan dari masing-masing submenu yang sudah kita buat. Misalnya seperti ini, saya coba paste saja di sini, akan segera bertobat gitu ya. Saya akan coba menambahkan gambar dari pesan ini. Caranya kita bisa mencari gambar-gambar yang ada di web browser kita, kemudian ketikkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi di sini harus hati-hati juga dalam hal copyright ya. Jadi kita harus memperhatikan gambar-gambar yang berlisensi. Apakah itu bisa di 100% digunakan untuk umum atau hanya personal use gitu ya, atau bahkan itu copyrightnya berbayar atau ada lisensinya. Tergantung lisensi apa yang ada di situ. Tapi kita coba abaikan dulu untuk hal tersebut. Kita akan coba perhatikan untuk menambahkan gambar ke dalam Canva kita. Caranya cukup sederhana, yaitu kita klik kanan pada gambar yang kita pilih, kemudian kita pilih copy image, kemudian kita masuk ke Canva, kita pastekan dengan cara Ctrl+V. Maka gambar yang kita copy tadi sudah bisa masuk ke sini. Teman-teman sekalian juga bisa melakukannya dengan cara tadi, menggunakan fitur upload media gitu ya. Tapi yang kita upload adalah gambar, jadi pilih pada bagian tab image gitu. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan halaman baru, kemudian saya akan pilih template yang lainnya, misalnya yang ini. Kemudian saya akan coba buat yang bagian ini, bagian nomor 2 gitu ya. Saya buat ya. Nah, kemudian saya bisa coba
tambahkan lagi gambarnya seperti tadi. Misalnya saya akan menampilkan gambar yang ini. Saya copy, tadi adalah apa tadi isinya? Oh, mempersiapkan bekal. Jadi misalnya saya akan coba ini aja ya. Di sini saya akan pastekan. Kemudian saya coba, bisa diatur untuk ukuran gambarnya. Misal ini mau tidak dipakai bagian belakang, kita bisa hapus. Begitu. Kemudian kita buat yang ke berapa tadi? Yang ketiga, yaitu misalnya ini. Kemudian saya akan pilih yang bagian sini template-nya. Bentar. Di bagian sini. Nah, saya akan pastekan di sini. Kemudian saya akan coba cari gambar lagi. Biar tidak banyak angan-angan, maka kita bisa membaca Al-Quran. Gitu misalnya. Dari pesan ini. Oke, kita bisa pastekan di situ. Kemudian kita bisa paskan dengan area yang kita sediakan. Iya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi hal baru lagi yang sesuai dengan nomor 4. Oh iya, nomor 4 saya akan coba memilih yang bagian sama aja kayak tadi. Yang bagian ini. Oh iya. Di sini misalnya saya akan kopikan teks ya. Saya akan kopikan teks yang ada. Bisa dengan menambahkan teks di sini. Oke, dengan dipastekan di situ dengan CTRL apa tadi? V ya, untuk mempastekan. Ini bisa kita tarik di sini. Kita bisa kecilkan hurufnya dengan seperti ini. Gitu. Baik, nanti disesuaikan saja. Bisa lebih diinikan disesuaikan untuk lebar dan tingginya. Begitu. Kemudian berikutnya adalah kita bisa membuat link untuk beberapa sub-sub menu tadi. Misalnya begini. Saya akan coba di sini akan tambahkan, ini ada link. Pada saat saya mengklik bagian area ini, maka saya akan masuk ke dalam menu berikutnya. Gitu misalnya, menu sesuai dengan judulnya. Nah, baik, sebelumnya akan saya coba buat judul dulu. Oh, nggak mau ya. Oke, mungkin bisa langsung saja di sini pada saat saya klik pada area nomor 1 ini, saya akan berikan dia link ke halaman, mana halamannya kira-kira? Halaman yang ketiga ini berarti ya. Oke, bisa go to page gitu ya. Sebenarnya halamannya bisa kita berikan judul. Kita akan masuk lagi ke sini. Kita buat link yang keempat berarti ya. Kemudian kita go to page gitu ya. Ini adalah halaman yang nanti akan kita link gitu ya. Kemudian yang di sini nomor 3, kita buat link lagi. Klik pada bagian more ini, kemudian pilih pada bagian link.
Selanjutnya kita pilih sesuai dengan tema yang informasi itu adalah halaman kelima ya. Kita pilih halaman kelima. Kemudian yang bagian ini juga kita pilih seperti ini. Kemudian dia adalah di halaman ke-6. Go to page. Oke. Yang terakhir kita bisa pilih template-nya adalah biasa. Yang terakhir adalah penutup. Penutup bisa kita pilih thank you gitu ya. Misalnya seperti ini. Oke. Baik, selanjutnya adalah misalnya kita mau membuat teks judul kita atau mungkin teksnya melengkung atau mungkin mau ditambahkan efek-efek, kita bisa pilih di bagian efek. Di efek ini kita bisa lakukan beberapa efek untuk teks gitu ya, termasuk teks untuk biar bisa melengkung itu bisa pakai curve. Nah, tergantung curve-nya ini nanti mau seberapa derajat melingkarnya gitu. Nah, kita bisa seperti ini bikinnya. Baik, kita akan coba untuk menjalankan presentasi yang sudah kita buat dengan cara present gitu ya, mempresentasikan. Nanti akan ada pilihan di sini. Jadi dengan Canva itu sangat mudah sekali untuk membuat kita bisa melakukan desain presentasi dengan sangat mudah dan cepat. Karena kita sudah disediakan template-template termasuk elemen-elemen yang mendukung serta bisa mengupload beberapa media yang sudah kita punya di luar Canva. Kemudian kita bisa klik pada present ini untuk melihat hasil yang sudah kita buat gitu. Ini adalah hasilnya. Untuk menjalankan bisa dijalankan videonya. Assalamualaikum. Tergantung spesifikasi komputer dan berat file yang kita upload juga. Jadi itu mempengaruhi dari kinerja memutar hasil karya media presentasi yang sudah kita buat gitu. Audio untuk beberapa slide-slide yang berikutnya ini. Caranya dengan tadi kita punya audio, kemudian kita bisa tambahkan di bagian yang kita inginkan. Kita bisa kecilkan suaranya di bagian sini, volume kita bisa kecilkan. Itu. Oke, kita akan coba lagi untuk melihat hasil yang sudah kita buat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata menjadi backsound ya, audionya bisa jadi backsound dari yang video kita inputkan di sini, karena dia mulai dari awal sampai akhir dari slide yang sudah kita buat. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuq. Mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Sedangkan Nabi juga bersabda, nah, kita juga bisa melakukan klik pada link-link yang sudah kita buat gitu ya. Saja tadi kita belum membuat link yang untuk bisa berbalik ke bagian menu utama gitu ya, intinya ya. Misalnya begini, jadi nanti pada saat kita mau klik pada bagian sini, kita bisa kembali ke bagian poin-poinnya ini. Kita bisa misalnya menambahkan logo home ya. Kita coba pakai home. Sorry. Di sini masih frame, sebentar. Baik. Oke, nggak mau. Oh, masih di bagian frame. Jadi kita buat yang bukan di bagian frame. Oke, sebentar, di bagian elemen ini kita coba ya, home seperti ini. Jadi kalau kita nanti klik pada bagian home, misalnya kita mau pilih logo home-nya adalah yang mangga, bisa bagian mana aja, bisa dipilih mau home yang mana gitu, mau yang seperti ini, atau kalau enggak mau memilih yang lainnya juga bisa. Misalnya kita mau menyesuaikan seperti halnya kurikulum paradigma baru, jadi tidak selamanya bahwa rumah itu yang beratap kotak gitu, segitiga di atas, tapi mungkin yang seperti ini. Nah, kita hapus yang tadi tidak kita pakai, kemudian kita kecilkan di bagian rumah yang mau kita buat gitu ya. Mungkin bisa ditaruh di bagian atas gitu ya. Lakukan, kita bisa paste ya. Ini kita klik kemudian CTRL-C untuk kita paste ke page yang lainnya. Pastikan gambarnya tapi ini ya, kontras dengan belakangnya sehingga jelas pada saat mau kita baca, mau kita pilih gitu. Kita copy, kemudian kita bisa pilih paste juga di sini. Kita pilih paste lagi juga di sini. Kemudian di sini kita bisa buat link. Pada saat saya ngeklik
home ini, maka saya akan membuat dia link ke bagian depan yang tadi bagian poin-poin. Ke bagian halaman kedua. Halaman kedua itu yang bagian poin gitu ya. Poin-poinnya gitu. Sorry. Kita pilih lagi link. Oh, nggak mau karena tidak kita buat namanya dari awal. Nah, di sini kemudian saya juga pada saat di sini ngeklik ini, maka akan membuat link ke halaman kedua. Go to page. Kemudian di sini juga saya akan buat dia link ke halaman yang kedua. Go to page pula. Kemudian di sini juga halaman yang kedua. Begitu? Ya. Baik. Selanjutnya udah kita bisa render ya kalau dalam sebuah istilahnya di video, atau membuat format presentasi mau di-share kemana gitu ya. Itu misalnya kita mau membuat nge-share-nya itu menggunakan format MP4. Caranya kita pilih pada bagian share. Jadi ini kira-kira sudah cukup ya. Kita membuatnya seperti ini, kemudian kita bisa pilih share, kemudian pada bagian download ini kita pilih. Selanjutnya kita mau mendownload menjadi file tipe apa. Kalau file tipenya adalah MP4 berupa video gitu ya, biar bisa load atau biar bisa play semua media yang ada di dalamnya, kita pilih MP4 video. Kemudian select page. Di sini kita akan men-select semuanya. Teman-teman juga bisa misalnya hanya men-select hanya halaman 3 saja atau halaman 4 saja juga bisa. Tapi karena ini semua mau saya pakai, maka saya akan aktifkan semua page-nya sehingga ada tanda checklist di sebelah sini. Kemudian saya akan pilih done. Kemudian saya akan pilih download. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Ini juga tergantung dari berapa banyak file yang sudah kita buat dan media-media yang ada di dalamnya. Sehingga itu mempengaruhi lama atau cepat lambat dari proses download yang kita lakukan. Gitu. Cukup sederhana dan mudah sekali ya untuk membuat sebuah desain yang menarik, kemudian tidak perlu susah-susah menggunakan aplikasi yang membutuhkan spek tinggi gitu ya, karena kita bisa menggunakan ini melalui media online, yaitu di browser atau internet. Hanya cukup ketikkan canva.com. Hasil downloadan sudah selesai, kita bisa menyimpan ke dalam folder yang kita inginkan. Misalnya akan saya simpan di folder di sini, kemudian saya kasih file, namanya mau sesuai dengan yang sudah kita buat tadi atau mau kita sesuaikan boleh, kemudian kita pilih save. Oke, kalau sudah kita bisa menuju ke file yang sudah kita save tadi untuk memastikan apakah file yang sudah kita buat sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak. Kalau belum, berarti harus kita edit di beberapa hal yang masih harus kita sesuaikan tersebut. Mari kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Sedangkan Nabi juga bersabda, aktiru dzikra hadhil ladzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan kelezatan hidup atau kenikmatan hidup. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Untuk yang bagian link, jika itu adalah kita ada di format MP4, maka linknya tidak akan berfungsi gitu. Dia akan berfungsi pada saat nanti kita save sebagai PDF. Kita akan coba pada saat di save dengan mode PDF ya. Jadi ini hasil MP4-nya bisa kita tayangkan untuk siswa atau mungkin untuk kebutuhan pada saat kita menyampaikan materi gitu ya, sehingga bisa diharapkan mudah untuk bisa dipahami dengan baik gitu. Kemudian ini kita akan coba jika kita akan coba ya untuk menyimpan dalam format PDF sehingga linknya nanti bisa kita fungsikan. Sama, kita download, kemudian kita akan buat dia PDF standar. Nah, nanti di sini akan ada pesan bahwa PDF tidak akan support untuk audio, video, atau animasi. Jadi, nanti dia hanya bisa melakukan perpindahan slide saja, gitu. Kalau mau yang bisa MP4, maka kita harus download sebagai MP4 video, gitu. Kita download. Proses download masih berjalan. Kemudian di sini kita bisa udah selesai, kita akan save di bagian folder yang kita inginkan. Pastikan manajemen filenya harus juga tertata rapi, sehingga kita tidak akan bingung pada saat menyimpan file tadi yang sudah kita simpan dan download di mana ya, gitu. Ini adalah hasil file PDF kita. Kita akan buka, coba. Nanti biasanya untuk bagian video itu dia hanya tampak di bagian video, nanti hanya tampak ini ya. Kita coba lagi buka untuk file PDF yang sudah kita buat. Dia ada di sini. Nah, ini videonya tidak bisa kita klik, hanya bagian gambar-gambarnya saja. Tetapi kita coba linknya. Apakah linknya bisa kita pakai? Ya, linknya bisa kita fungsikan dengan baik di sini. Jadi pada saat kita mau ke nomor 3, maka dia akan loncat ke sini. Keempat, maka dia akan langsung ke sini. Nah, linknya bisa berfungsi dengan baik, dan ini bisa kita buat juga menjadi sebuah flipbook ya. Sebuah flipbook, caranya kita masuk lagi ke Canva. Jadi di Canva ini sudah menyediakan fitur-fitur yang bisa terintegrasi antar beberapa aplikasi yang ada di dalam Canva for Education ini. Kita akan coba pilih di bagian more, kemudian kita akan coba pilih mana ya, yang bikin flip gitu ya. Sebentar, kita akan coba pilih di bagian, di bagian sini pada saat kita share, kemudian kita
pilih nih Heyzen Flipbooks. Kita pilih ini, kita fungsikan ya, kita pilih Heyzen Flipbook-nya. Oke, sama kayak tadi. Jadi kita akan pilih semua halaman yang ada, kemudian kita done gitu ya. Terus kita save. Maka nanti Canva akan mengarahkan ke halaman Heyzen. Oh iya, Heyzen. Nanti Canva akan mengarahkan ke halaman Heyzen. Nanti akan ada jendela seperti ini. Kemudian kita bisa pilih View in Heyzen Flipbooks. Kita pilih, kemudian nanti kita akan diarahkan ke web browser yang membuka Heyzen. Nah, seperti ini. Logonya adalah logo burung kayak gini ya. Ini sudah terintegrasi dengan Canva sehingga tampilannya seperti ini. Ini bisa kita close saja ya. Kemudian ini kita bisa membuka halaman demi halaman bagaimana flipbook yang kita buat tadi gitu. Ini suaranya juga bisa kita matikan. Jadi suara ini adalah suara kertas dibalik gitu ya. Jadi akan mudah sekali. Nah, sekarang kita akan coba apakah linknya juga di sini di flipbooknya berfungsi atau tidak. Kita akan klik pada bagian sini karena masih ngelink di bagian halaman yang terbuka sama, maka belum kelihatan ya. Kita akan coba yang halaman serius mempersiapkan bekal. Nah, ada di sebelah sini. Kalau kita coba kembali ke bagian home, maka seperti ini. Coba ke halaman keempat. Oke, seperti ini. Saat kita balik ke home, maka akan kembali ke bagian sini. Begitu, teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat dan bisa kita praktikkan berhasil dengan mudah dan bisa kita berikan untuk anak didik kita agar mereka tetap semangat belajar. Terus menjadi pencerah untuk sesama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.